Aku Fatah, si Bolang dari Sumberjo, Situbondo. Dan ini teman-temanku, Niko, Kiki, dan Zio. Hari ini, pondok pesantren tempat kami menuntut ilmu sedang libur untuk beberapa hari. Tidak sabar rasanya untuk sampai di rumah setelah sekian lama tidak bertemu dengan orang tua kami. Nah, ini dia salah satu kebun kelengkeng di desaku. Ada banyak kan tanamannya? Nah, itu orang tua kami. Yuk, langsung saja kita temui. Wah, kami rindu dengan orang tua kami. Maklum, sudah lama tidak bertemu. Ternyata di sini juga ada sahabat kami Safira dan Nindi. Alah, saya sewa jenjelang bila. Bok ngajen biren. Pak, gue udah nandangin nama orang kelengking. Iya kasa, benasal nambing lu. Yuk, langsung saja kita bantu. Pilih buah yang berukuran besar saja, lalu potong bagian rantingnya. Kelengkeng yang kami petik ini berjenis piu. Hanya ada satu-satunya di Indonesia. Karena hasil dari persilangan sendiri loh. Pohon yang kami panen ini sudah berumur 5 tahun dan sudah berbuah 2 kali. Ada sekitar 200 pohon yang ketika panen serempak bisa menghasilkan 7.000 kg atau 7 ton kelengkeng. Wih, banyak kan? Saking banyaknya, terkadang satu ranting pohon bisa menghasilkan 25 kg buah. Saking enaknya, Najwan sampai makan banyak. Kelengkeng jenis ini rasanya lebih manis, kulit lebih tebal, dan ukuran buah sedikit lebih besar. Menanam kelengkeng tidak mudah loh, apalagi kalau berbuah di musim penghujan. Buah bisa rusak dan pecah karena terkena air hujan. Sahabat dia lang. Mungkin enggak. Dengan cawenya lah. Ayo bolong. Raya, ada minyak kan lah. Ayo tangki balang. Kosong Ki. Wah, sepertinya sudah banyak hasil panen kita. Yuk, langsung saja kita bawa. Selain dimakan langsung, buah kelengkeng ini bisa juga dibuat olahan makanan. Seperti yang akan kita buat ini, teman. Kami akan memasak kue khas Madura yang sudah ada sejak zaman kakek nenek kami. Ayo, teman-teman asli Madura ada yang tahu? Yaps, tajin buk-buk. Biasanya, Bibi memakai buah nangka sebagai campuran kuenya. Tapi kali ini kami memakai buah kelengkeng agar kue terasa lebih harum dan nikmat. Selain jagung, tajin buk-buk juga memakai santan dari kelapa tua agar kue jadi lebih gurih. Kita bagi tugas ya teman, biar cepat selesai. Jagung yang sudah ditampi harus dihaluskan. Bukan memakai mesin ya, tapi memakai alu yang berbahan kayu. Saring jagung yang sudah halus dan tumbuk lagi jagung yang masih kasar. Bentuknya jadi mirip seperti tepung beras ya. Bahan utama kedua adalah santan kelapa. Jadi hanya menggunakan kelapa tua saja ya, agar kandungan santannya lebih banyak. Bibiku biasanya memakai lebih dari 1 butir kelapa. Peras santan sampai tetes terakhir ya. Rebus santan dan tepung jagung sampai mengental. Jangan lupa sambil diaduk ya.
agar adonan santan tidak pecah dan menggumpal. Tambahkan juga gula pasir sesuai selera. Biasanya perbandingan kue dan adonan 1:2. Setelah adonan mulai mengental, masukkan kelengkeng yang sudah dipotong. Aduk lagi deh sampai rata. Jangan terlalu lama ya, biar buahnya nggak rusak. Tinggal tuang ke daun deh. Mirip seperti bubur sumsum kan? Terakhir, tambahkan gula merah sebagai pemanis dan agar tampilan kue jauh lebih menarik. Saatnya menikmati. Belum dong, kue ini akan kami bawa menggembala bersama sapi-sapi kesayangan kami. Dia emak bolang eta Santos mak dadak datang ya. Wah, maaf kami terlambat. Yuk, langsung saja kita naik ke atas bukit. Hayo, teman. Coba tebak, ada berapa sapi yang ada di sini? Pastinya ratusan. Setiap pagi, sapi-sapi ini digiring ke atas bukit untuk mencari makan di alam. Dan saat sore, digiring pulang ke kandang melewati jalan ini. Kalau di Jakarta ada jalan tol untuk mobil, di desaku ada jalan khusus untuk sapi. Nah, kalau ini sapi kesayanganku yang sudah aku pelihara dari kecil. Walaupun sudah lama tidak ketemu karena aku tinggal bersekolah di pesantren, tapi dia tidak lupa sama aku. Ayo, siapa yang takut sapi? Kami sih sudah terbiasa, karena temanku juga mempunyai sapi untuk dibesarkan. Setelah sampai puncak bukit, biasanya kami berkumpul untuk duduk dan mengobrol sebentar. Saatnya menikmati buah kelengkeng dan kue buatan kita tadi. Ayo, habiskan makanannya. Kami bawa banyak, jadi jangan khawatir kurang. Makan buah kelengkeng di siang hari memang menyegarkan. Ditambah lagi kue tahjin bubuk yang enak. Lengkap deh. Ente lu, bersuara apa roh? Suara dapur nangkok. Bener nih bener bermusik di sawah. Bener tepuan. Iya baru coba suara. Oh iya ya. Iya bener. Woi, gasok nih lang. Hati-hati lorong. Nah, ini dia ternyata sumber musiknya. Kesenian ini sering disebut seramaan kalau memakai alat musik lengkap. Atau beberapa orang menyebutnya denggung kalau alat musik yang digunakan hanya memakai gong atau kendang. Ayo, langsung kita ikut saja. Lang, mana bisa na puji dia, Lang? Oke, bisa. Oh iya lah, marah lah. Le. Enggak nari apa ya? Oh iya lah, marah. Ya. Kesenian ini biasa diadakan untuk mengiringi pencak silat atau kegiatan yang lain. Alat musik yang dipakai juga banyak. Mulai kendang, peking, demung, dan gong. Biasanya dimainkan oleh 8 pemain musik atau lebih. Kami sering bermain musik di Batu Naga ini karena lokasinya berada di atas gunung. Suara dari alat musik kami dapat terdengar sampai jauh. Bertembokkan batu berbentuk kepala naga jadi mirip seperti panggung alami. Gimana? Seru kan aksi kami? Walaupun sedang berpetualang di alam, tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan sholat. Untungnya di desaku banyak mata air alami yang airnya jernih. Jadi pas banget untuk berwudu. Wah, segar rasa
rasanya berbasuh dengan air di siang hari yang panas. Kami anak-anak santri diajarkan untuk tidak meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu. Tak lupa doa dan harapan kami dari anak-anak Situbondo sebagai generasi penerus bangsa Indonesia. Hayo, teman-teman di rumah, ada yang masih bolong-bolong sholatnya? Assalamualaikum warahmatullahi. Wah, ada bumbu-bumbu lengkap dan banyak. Ini bahan-bahan membuat tumpeng untuk syukuran kami pulang dari pondok. Karena yang datang banyak, kami akan memasak dalam jumlah besar. Juan, telur aku lengkap nak. Gile. Tumpeng belum lengkap tanpa telur rebus. Jadi kami akan merebus 2 telur yang berbeda. Telur ayam dan telur puyuh. Karena ukurannya berbeda, jadi kami memasaknya secara terpisah. Kupas dan bersihkan sebagian bumbu. Bumbu sebanyak ini akan kami gunakan untuk memasak sayur terong dan ayam asam. Jadi, kami akan membuat 2 jenis bumbu. Bumbu halus dengan diulek dan bumbu kasar dengan dipotong halus. Nah, ini dia buah kesukaan kami, terong. Setelah dikupas kulit arinya, potong terong persegi agar bentuknya masih utuh ketika ditumis. Ayo, Najwan, angkat telur ayamnya. Telur yang sudah matang harus dikupas kulitnya. Oh iya, agar kulit telur mudah dikupas, tambahkan cuka atau garam di air rebusannya. Merebus telur puyuh tidak perlu waktu lama kok. Sekitar 10 menit saja, telur sudah matang. Nah, tugasku potong ayam jadi beberapa bagian. Lalu ungkep agar ayam lebih empuk ketika digoreng. Tumis bumbu halus sampai wangi, lalu masukkan terongnya. Memasak terong tidak perlu waktu yang lama. Cukup sampai bumbu meresap dan terong sedikit lunak. Aduk terus deh sampai semua bumbu rata. Agar tumpeng lebih menarik, tambahkan pewarna alami di telur rebus yang sudah dikupas. Tinggal aduk-aduk, cering! Sudah jadi cantik kan? Om, nangakan pun. Ala kita sekuren tuh telur. Kita nih. Ya, nana bagus lu. Niko ada-ada saja kelakuannya. Angkat terongnya yuk, karena wajan akan kita pakai untuk menggoreng ayam. Masukkan bumbu kasar, tumis lagi sampai harum. Masak ayam sampai berubah warna kuning kecoklatan. Nah, sudah siap semua bahan-bahan tumpengnya. Tinggal kita hias sesuai kreasi kita. Sarang kanca-kancana malah moga dia orang yang soleh, menteri dia orang yang sebenter. Cara doa areng sarang doa emulai. Amin. Teman, ini dia acara utamanya. Tetangga sudah berkumpul dan ikut mendoakan kami. Tanpa perlu menunggu lama, langsung santap cemilannya dulu yuk. Suka menyantap hidangan utama. Yaps, benar sekali. Tumpeng. Kebersamaan seperti ini yang selalu kami rindukan ketika berada di pesantren. Gula amit mulia kabentuk. Selamat. Babanya ajar ya bodoh. Babanya ajar ya bodoh.
pesantrenku. Lokasi pondok pesantrenku berada di Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Berada di daerah ketinggian Batur, dikenal dengan sentra penghasil sayur. Pondok pesantrenku juga memiliki kebun kok. Mas Bolang sering mengajakku untuk memetik sayur sebagai bahan masakan di pesantren. Hari ini kami akan memetik sayur kol atau yang disebut juga kubis. Sebagian besar sayur ini akan dikirim keluar kota. Sedangkan untuk kebutuhan pesantren, kami akan mengambil secukupnya saja. Mas, aku kira-kira wis cocok orang dadi bolang. Yo, urung yo. Dadi bolang kudu kuat justru kue kubis juga kenang jaran. Karo kudu iso bantu wong akeh. Oh, iku syaratnya dadi bolang, Mas. Ternyata tidak mudah untuk menjadi si bolang seperti masku ini. Punya keberanian saja tidak cukup. Perlu kekuatan juga bolangers. Tapi aku yakin dengan sering membantu di kebun seperti ini, aku akan menjadi si bolang yang kuat. Viv, kau ngerti orangnya sama bolang ulang tahun? Kau gak pengen hadiah apa? Iya, Viv. Kau kan melunya nang kota ya, karo Riza, nuk anak hadiah ke Mas Bolang. Ya, Sat. Kau nang Pak Ustaz ngerti prike. Oh, semua kue pikir kau baik, juga wanita tuh. Ya. Syukurlah Rafif dan Reza mau menemani aku pergi ke kota untuk membeli hadiah ulang tahun Mas Bolang. Saatnya mengangkut kubis kembali ke pondok pesantren bolangers. Ketika mengangkut kubis kembali ke pondok, Mas Bolang pasti akan menuntun kuda di depan. Sepertinya inilah waktu yang tepat untuk aku pergi bersama dua kawanku menuju kota. Dia Satria ya. Satria. Oi. Endi ki bocah malah ngilang. Yo. Maafkan aku ya Mas, aku terpaksa pergi diam-diam. Kami pergi tidak lama kok. Aku ingin membeli hadiah untuk Mas Bolang saja. Janji deh. Sebenarnya aku tahu perbuatanku salah. Setiap santri tidak boleh pergi keluar pondok tanpa seizin Ustadz. Semoga saja nanti Pak Ustadz bisa mengerti maksud tujuanku. Tri santri. Pada kabur di pondok ya. Pasar balik. Oh, apa dulu, Pak? Ya. Jom. Ya. Bulan Ramadan itu ya disebutnya juga Aduh, bulan kan benci. aku baru Malam ingat. Lailatul Qadar. Siang ini aku ada kelas pelajaran kajian Quran. Aduh, semoga Pak Ustadz tidak tahu kalau aku sedang pergi ya. Jadi di bulan Ramadan ini Allah telah Maafkan memberikan aku Pak kita Ustadz. kemuliaan. Aku tidak hadir di kelas hari ini. Duh, semoga aku tidak mendapat hukuman ya bolangers. Boleh terserah. Yang penting Iya, padahal dia arep pasar. Apa Pak Lek? Kok mandi yuk? Medusit. Nggih. Mandi saya kakaknya cukup. Nggih. Oh, kali sebenarnya mana? Nggih. Tandani ya. Nggih, Pak Lek. Aku sudah berpikir yang aneh-aneh saja nih. Aku kira kami diculik. Ternyata paman meminta kami membantu mengangkut manisan Karika ke mobilnya. Saatnya aku menjadi si bolang. Bisa membantu sesama dan menjadi anak yang kuat. Assalamualaikum. Aja mau manisan boleh rewangi penyakit biasa ini. Niku dikeprepenaken boleh. Oh dikeroki. Ini juputi wijine ben ora ngendine ben resik yang. Nah, Iki dhewek mari pasare kesuwen ya, Sat. Wis ora apa-apa iki dhewek karo gawe latihan gawe manisan iki. oh iya Sat. Aku ingat perkataan Pak Ustadz. Aku harus ikhlas dalam membantu sesama. Mungkin hari ini aku yang membantu. Tapi suatu hari nanti bisa jadi aku yang membutuhkan bantuan. Di desa sebelah tempat ponpesku berada,
terdapat sentra pembuatan manisan buah karika. Buah khas yang tumbuh di dataran tinggi Banjarnegara dan Wonosobo. Ayo, Viv. Arep mengendi kok ngene tekan kene. Iki sakit pondok aja di pasar aja di Nadia Mas Bolang, Mbak. Dewek nuntut mobil. Lah terus kan Pak Supir nyuruh wangi ngangkut manisan. Oh ya wis gendang nen, diangkut jan kali rampung. Nggih, Mbak. Mas, iki sing ndi Mas diangkut? Iki. Ini Mas. Ya durung lah, kok ngonton kebek set. Baru nek kebek kalau main pasar. Pak Lek tak melampah mawon. Apa aku? Aduh, banget tuh waktu berangkat kuki. Wes kono manjat lah, kono pertolon, kono perapatan belok kanan wala. Ya aduh lah. Ya wes nek aku bae, hati-hati. Sampai juga kami di pasar. Aku harus segera mendapatkan hadiah yang aku cari dan segera mungkin untuk kembali ke pondok. Aku coba tanya dulu, siapa tahu pedagang di sini tahu. Bu, enten baju timnas Indonesia mboten? Oh, nggih matur suwun, Bu. Mbak, enten baju timnas Indonesia mboten? Ora nana luru nang kana. Oh ya, Mbak, matur suwun. Aku mencari baju timnas Indonesia. Itulah barang yang sangat didambakan Mas Bolang. Tapi tidak mudah juga mencari di pasar yang tidak pernah aku datangi ini. Semoga aku segera mendapatkannya. Yuk, kaos. Oh iya. Bu, tumbas baju timnas enten. Wonten. Layani, Bang. Boleh apa, Le? Baju timnas. Baju timnas ono le, sik le ono le. Nah, iki. Nah, iki baju timnas le. Tapi ora. Ini iki, Bu. Oh, pun senang niki. Nggih. Pun tak bungkus nggih. Nggih. Nasi. Iki hartane, Bu. Nggih, matur suwun ya, Mas. Nggih. Akhirnya hadiah yang aku cari sudah di tangan. Semoga Mas Bolang senang. Ayo Bolangers, kita segera kembali ke pondok pesantren. Akhirnya sampai juga. Semoga semua bisa menerima alasanku pergi selama ini. Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Dari mana saja kalian? Ini habis dari pasar beli hadiah untuk Mas Bolang. Oh, hadiah. Ya Pak Ustadz. Kata Pak Kiai, barang siapa yang melanggar aturan pondok akan mendapatkan hadiah. Hadiah. Sudah siap menerima hadiah? Siap Pak Ustadz. Yuk. Aku jadi tidak tenang nih. Jangan-jangan hadiah yang Pak Ustadz maksud adalah hukuman untukku ya. Nah, ini dia hadiahnya. Ini buat kita Pak Ustadz. Iya, buat kalian bersihkan. Tuh. Saatnya aku belajar bertanggung jawab. Karena itu adalah nilai yang diajarkan di pondok pesantren. Aku menerima dengan ikhlas hukuman ini. Rafif, Reza, terima kasih sudah mau menemaniku. Meski kalian jadi ikut mendapat hukuman. Daripada aku terus memikirkan hukuman yang baru aku dapat, lebih baik aku membantu kakak-kakakku menyiapkan menu berbuka hari ini. Sore ini, Mas Bolang akan membuat sate ayam bersama beberapa santri. Oh iya Bolangers, kalau di pondok pesantren, apapun itu harus dilakukan bergotong royong. Jangankan soal masak-memasak, membersihkan kamar mandi pun kami bergantian setiap harinya.
Sepertinya Mas Bolang marah nih. Aku tanya pun, Mas hanya memilih diam. Ya sudah, aku lanjut menusuk sate dulu deh. Semoga saja semua baik-baik saja. Oke, bocah-bocah sate ini dibakar yuk. Iya, Mbak. Bang ini sate ini sehat. Iya, Mbak. Semoga Mas Bolang tidak benar-benar marah padaku. Setelah Bapak dan Ibu tiada, Mbak Bila dan Mas Bolang lah yang mengasuhku menggantikan peran orang tuaku. Kegiatan kami lakukan bersama seperti biasanya. Membuat sate ayam untuk berbuka memang seru. Bagian yang paling aku suka adalah saat membakar. Harus penuh perhitungan. Salah sedikit, bisa-bisa sate menjadi hitam hangus terbakar. Sepertinya sudah matang semua nih. Kami siapkan dulu untuk berbuka nanti. Ngomong-ngomong, Mas Bolang kemana ya? Alhamdulillah. Wes sekarang pasang. Motor John ya, Mas. Ya. Oh iya, Viv. Jadi ini saat Mas jaluk ngapura ya, wingi wis nyanyi kowe ya. Mas ki ora pengen kowe koyo Mas Biyen. Oh iya, Mas. Ora apa-apa, aku yang ngerti maksudnya, Mas. Mas Biyen ya dihukum. Terus Mas kon masak-masak go santet-santet. Tapi ora apa-apa, alhamdulillah. Mas ki bisa dadi pinter masak. Iya, Mas. Nyong dihukum kan ngaji sejaran. Muga wae nyong bisa jadi santri sing nunggal jaran ya, Mas. Amin. Mas bangga karo kowe, Sat. Saiki kowe wis dadi bolang. Ngene tak pasange. Saiki aku wis jadi bolang ya, Mas. Bisa. Kowe saiki kudu bisa dadi bocah sing luwih kuat. Terus kudu bisa dadi bocah sing midunani. Ya, Mas, aku ya. Sih. Oh iya, sing gawe kowe wingi kabur. Iya, Mas. Walah. Wah, kaos bola, kaos timnas, wah. Itu tempat main ini. Matur nuwun ya, Sat ya. Iya, Mas. Tapi ora, Mas. Sapi. Ya, Mas wis dunani Mbak ning jopo. Yo. Saat yang dinanti akhirnya tiba. Mas Bolang sendiri yang langsung menyematkan selayar kebanggaannya ke leherku. Itu tandanya aku sudah menjadi si Bolang. Semoga dengan bertambahnya usia Mas Bolang semakin menjadi pribadi yang bermanfaat untuk orang banyak. Begitu juga aku, si Bolang santri yang siap berbakti dan mengabdi pada negeri. Suasana menjelang berbuka puasa di pesantren sedikit berbeda, teman. Di sini semua wajib ikut terlibat. Setelah tadi semua ikut sibuk menusuki sate dan membakarnya, kini saatnya aku dan kawan-kawan menata dan membagikan menu berbuka. Sate ayam dan ketupat, kue-kue basah, serta segelas dawet akan menjadi santapan kami sore ini. Kami diajarkan untuk tidak berlebihan dalam segala hal. Kata Pak Kiai, semua yang berlebihan tidaklah baik. Rasa syukurku bukan hanya karena Mas Bolang berulang tahun, tapi juga karena aku bisa tumbuh dan besar di lingkungan pesantren. Segala nilai serta tata krama diajarkan dan melekat dengan baik. Nah, sudah saatnya berbuka ya. Oh, dimakan, yuk. Mas, matur suwun ya aku jadi bolang. Iya, Mas ya bangga mbek kowe. Mas ya kowe mbiyen. Tapi ono prosese. Yang penting tugasmu sekiye mimpin kanca-kancamu ya. Oh iya, Mas. Nih ojo dibaleni meneh lek kabur-kaburan. Tapi iki kaya bolang biyen ya, Pak Ustaz. Oh, jatrawi wang ngono. Kurang satu ini ada kurang. Ternyata Mas Bolang pun seperti aku hari ini. Bedanya, aku lebih beruntung karena aku punya seorang panutan, yaitu Mas Bolang. Bocah-bocah petua
ulang tahun si Bolang yang ke-18. Kami dari Pondok Pesantren turut mendoakan semoga si Bolang semakin terbang tinggi, menjadi panutan anak Indonesia, kita akan diperbanyak membaca menjadi dan sumber kekayaan ilmu untuk mengenal seluruh penjuru negeri. Anak Indonesia, anak yang merdeka. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Salam cinta anak Indonesia. Salam